Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihan Nurani Rahmah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Pancasila. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan Pancasila. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Pengertian sistem ekonomi Pancasila. Pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Beberapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara itu. Sama halnya dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Berikut ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B Nomor 14 Pasal 33 setelah amandemen 2002, yaitu yang pertama, sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan yang disusun sebagai bentuk usaha bersama. Yang kedua, sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak. Yang keempat, perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis. Yang ketiga, kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. Yang keempat, adanya intensif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang kelima, adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap adanya proses produksi, konsumsi, dan investasi. Contohnya adalah dalam menanggapi terjadinya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat. Yang keenam, adanya tindakan pertimbangan yang tergolong wajar antara kepentingan saat ini dan kepentingan masa depan. Yang ketujuh, adanya tindakan pertimbangan yang dinilai wajar antara barang untuk kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Yang kedelapan, adanya tindakan pemerataan pendapatan dan bersamaan antar berbagai golongan dan seluruh lapisan masyarakat. Yang kesembilan, adanya pertimbangan yang wajar antar kekuasaan dan pengaruh antara golongan atas dan bawah. Yang kesepuluh, diindahkannya seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti hak asasi manusia, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi. Yang kedua, agar bisa menciptakan koordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekonomian. Yang ketiga, guna mengatur pembagian hasil atas suatu produksi dalam anggota masyarakat secara keseluruhan, agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Yang keempat, agar mampu menciptakan suatu metode tertentu, sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan ekonomi Pancasila. Yang pertama di sini ada koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota, sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja. Yang kedua di sini ada BUMN.
BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. Yang ketiga ada serikat buruh. Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau minimalisir lewat serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu adanya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dasar yang kuat untuk para pengusaha muda di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila bisa sukses dijalankan jika kondisi perekonomian dan keuangan dalam bisnis ini mampu berjalan dengan baik, dan sistem keuangan dalam bisnis bisa bergerak dengan baik jika didukung dengan pembukuan keuangan yang tertata dengan rapi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bawakan dan bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.